Perhatikan soal berikut. Seorang siswa melakukan percobaan tentang gerak pada tumbuhan dengan perlakuan seperti pada gambar berikut. Gambar menunjukkan adanya dua buah tanaman yang diletakkan dengan posisi cahaya matahari yang berbeda. Yang pertama, cahaya matahari berada tepat di atasnya dengan posisi tanaman mendatar. Kemudian untuk tanaman yang kedua, cahaya matahari berada di samping sebelah atas dari tanaman. Pertanyaannya adalah, setelah beberapa minggu, maka di sini kita diminta untuk memprediksi apakah yang akan terjadi dengan tanaman setelah beberapa minggu. Kita kembali kepada gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa tanaman melakukan gerakan yang disebut dengan fototropisme. Fototropisme ini merupakan suatu gerakan sebagian atau semua bagian tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya matahari. Dalam hal ini adalah gerakan tubuh tanaman, yaitu dalam bentuk batang. Fototropisme dapat terjadi pada tumbuhan karena cahaya matahari merupakan faktor utama bagi kehidupan tumbuhan untuk melakukan kegiatan proses fotosintesis. Sehingga dalam kondisi apapun, tubuh tumbuhan ini akan bergerak menuju arah datangnya sinar. Sehingga untuk tanaman pertama dia akan tumbuh mendatar, tetapi lama-kelamaan dia akan tumbuh membelok menuju ke arah datangnya cahaya. Begitu juga dengan tanaman kedua, yang awalnya tumbuh lurus, kemudian cahaya matahari berada di sampingnya, sehingga akan tumbuh mendatar atau mengikuti arah cahaya. Sehingga kesimpulannya adalah setelah beberapa minggu, maka D. Kedua batang tanaman tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Perhatikan langkah-langkah dalam percobaan fotosintesis berikut ini. Yang pertama, daun yang ditutup bagian tengahnya dengan aluminium foil dipetik dari pohonnya. Yang kedua, daun direbus dengan air mendidih. Yang ketiga, daun dimasukkan ke dalam alkohol. Dan yang keempat, daun ditetesi dengan larutan lugol. Pertanyaannya adalah, langkah ketiga dari percobaan tersebut dilakukan untuk... Kita lihat di sini, pernyataan-pernyataan atau langkah-langkah pada soal merupakan suatu langkah percobaan fotosintesis, yaitu percobaan Stark, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan amilum. Langkahnya dapat dilihat pada soal. Yang pertama yaitu daun yang ditutup bagian tengahnya dengan aluminium foil. Adanya penutupan menggunakan aluminium foil ini adalah bentuk perlakuan, yaitu bagian yang tertutup ini tidak ada aktivitas fotosintesis, sedangkan bagian yang terbuka itu melakukan fotosintesis. Kemudian langkah kedua, daun direbus dalam air mendidih. Tujuan perebusan dari air mendidih adalah untuk mematikan sel-sel pada daun. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu daun dimasukkan ke dalam alkohol. Ini berfungsi untuk melarutkan klorofil. Kemudian langkah terakhir yaitu daun ditetesi dengan larutan lugol. Larutan lugol ini merupakan indikator dari proses uji amilum yang akan memberikan reaksi positif yaitu berwarna biru atau ungu, sehingga bagian daun yang tidak tertutup oleh aluminium foil adalah bagian yang melakukan fotosintesis dan menghasilkan amilum sehingga akan berwarna biru atau ungu. Sedangkan bagian yang tertutup oleh aluminium foil adalah bagian yang tidak melakukan fotosintesis sehingga akan memberikan hasil negatif dan tidak berwarna biru atau ungu atau berwarna seperti daun semula. Kita kembali kepada soal. Langkah ketiga dari percobaan tersebut dilakukan untuk
Langkah ketiga adalah daun dimasukkan ke dalam larutan alkohol yang berfungsi untuk melarutkan klorofil. Perhatikan soal berikut. Jumlah populasi kupu-kupu Biston betularia yang bersayap terang dan yang gelap di Inggris relatif sama. Tetapi setelah adanya revolusi industri, populasi kupu-kupu yang bersayap gelap lebih banyak dibandingkan kupu-kupu yang bersayap terang. Hal ini terjadi karena adanya seleksi alam. Pertanyaannya adalah, faktor penyebab seleksi alam tersebut adalah, kita ingat ketika adanya revolusi industri di Inggris, maka semua pabrik akan menggunakan mesin. Mesin ini akan menghasilkan gas buang atau asap sehingga keadaan udaranya menjadi gelap. Dengan gelap ini, ketika ada dua jenis kupu-kupu, yaitu kupu-kupu terang dan kupu-kupu gelap. Karena kondisi di Inggris ini gelap, maka kupu-kupu yang berwarna terang akan lebih mudah terlihat oleh pemangsa. Sehingga pemangsa lebih banyak akan memangsa kupu-kupu yang berwarna terang. Sedangkan kupu-kupu yang berwarna gelap akan memiliki warna sesuai dengan kondisi udara di sana, kondisi situasi di sana, sehingga akan tersamarkan oleh pemangsa. Akibatnya, kupu-kupu yang berwarna gelap ini jumlahnya lebih banyak. Sehingga faktor seleksi alam tersebut adalah B. Pemangsa kupu-kupu lebih mudah menangkap kupu-kupu yang bersayap terang. Perhatikan soal berikut. Persilangan dua varietas tanaman padi menghasilkan kombinasi genotip sebagai berikut. Yang pertama yaitu K besar, K kecil, T besar, T kecil, K besar, K besar, T kecil, T kecil, K kecil, K kecil, T besar, T besar, dan K kecil, K kecil, T kecil, T kecil. Jika gen K membawa sifat bulir keras, gen K kecil membawa sifat bulir pulen, gen T besar membawa sifat tanaman batang tinggi, gen T kecil membawa sifat tanaman batang pendek. Sifat bulir pulen dan berbatang pendek lebih disukai oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah, apabila tanaman padi hasil persilangan tersebut disilangkan dengan sesamanya, genotip yang dapat menghasilkan bibit unggul adalah, bibit unggul dalam hal ini adalah sifat yang lebih disukai oleh masyarakat, yaitu sifat bulir pulen dan berbatang pendek. Kita kembali kepada persyaratan bahwa bulir pulen dibawa oleh sifat gen K kecil, kemudian sifat berbatang pendek dibawa oleh sifat gen T kecil. Kita lihat juga ada genotip yang dihasilkan, yaitu K besar, K kecil, T besar, T kecil, atau bulir keras dan tanaman tinggi. Sehingga ini bukan merupakan bibit unggul. Kemudian yang kedua, yaitu K besar, T kecil, T kecil, dengan sifat bulir keras dan pendek. Juga bukan merupakan sifat unggul. Kemudian yang ketiga yaitu K kecil, T besar, T besar. Mempunyai sifat pulen dan tinggi. Bukan merupakan bibit unggul. Kemudian K kecil, T kecil, T kecil, yaitu bulir pulen dan berbatang pendek. Bulir pulen dan berbatang pendek ini merupakan sifat atau yang disukai oleh masyarakat atau dikatakan bibit unggul. Sehingga bibit unggulnya adalah
persilangan antara K kecil, K kecil, T kecil, T kecil dengan samanya? Jawabannya adalah D. Perhatikan soal berikut. Penerapan bioteknologi untuk meningkatkan produksi pangan dengan cara mendapatkan bibit yang memiliki sifat sama dengan induknya dalam waktu yang singkat dan jumlah yang banyak adalah, kita bisa memilih dari opsi jawaban yang disediakan. Coba kita analisis dari yang A, inseminasi buatan atau biasa disebut dengan kawin suntik. Ini merupakan suatu proses memasukkan sperma jantan ke dalam tubuh hewan betina yang dilakukan dengan alat yang disebut alat suntik. Hal ini berguna untuk membantu proses fertilisasi pada sapi. Kemudian yang B, hidroponik. Hidroponik merupakan suatu cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, tetapi menggunakan media air. Kemudian yang C, kultur jaringan. Kultur jaringan atau biasa disebut juga dengan kultur sel merupakan suatu teknik untuk memperoleh bibit tanaman dengan cara menumbuhkan sel yang diambil dari sebagian jaringan tumbuhan dalam media khusus. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh bibit yang banyak dan memiliki sifat sama dengan induknya, dan tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk menanamnya. Kemudian, mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan materi genetik suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi juga dapat dilakukan dengan bahan kimia, radiasi sinar, dan radioaktif. Sehingga, penerapan bioteknologi untuk meningkatkan produksi pangan dengan cara mendapatkan bibit yang memiliki sifat sama dengan induknya dalam waktu yang singkat dan jumlah yang banyak adalah C. Kultur jaringan.